Nah, baik teman-teman, saya di Samarinda, posisi akan ke Berau. Nah, cuman kali ini saya akan mencoba jalur lain ya. Coba kita lihat di map, kita buka di map. Di map ini ada 3 jalur ya. Bisa dilihat kalau yang paling kiri ini lewat mana ya? Dia lewat Tabang. Dan ini tentu jauh karena harus lewat Tenggarong, lewat Danau Melintang segala macam ya, lewat Tenggarong. Nah, jalur yang paling biasa itu yang di sebelah sini. Nah, ini paling biasa nih, yang biasa saya lalui ya, yang umum dilalui itu melewati Bontang, Sangatta, dan ini 12 jam 14 menit. Ini jaraknya 534 km. Ini dari rumah saya yang di Samarinda menuju Berau. Nah, saya penasaran dengan jalur yang tengah. Nah, yang ini sama 12 jam 28 menit, tapi bisa kita lihat rutenya lebih pendek, yaitu 473 km. Tapi kenapa waktu tempuhnya hampir sama? Sama-sama 12 jam. Ini kemungkinan jalannya tidak semulus yang di jalur umum. Tapi nggak ada salahnya kita coba ya. Kita akan coba jalur ini. Kita ingin tahu bagaimana kondisi jalannya. Kan ini lebih pendek nih, 473 km melalui Tenggarong seberang. Baik, ikuti terus video ini. Kita lakukan perjalanan melewati Tenggarong seberang. Simak terus ya. Ya, kita karena lewat Tenggarong ini saya harus menuju ke arah Tenggarong seberang dulu. Kita lewat jalan PM Nur menuju Tenggarong. Lebih pendek yaitu 473 km, tapi saya menduga jalannya tidak semulus jalur Bontang Sangatta. Saya yakin lewat jalur ini. Dulu waktu saya masih sering bolak-balik ke Berau Samarinda ketika kuliah, itu juga pernah lewat jalur ini ketika ikut mobil travel ya, mobil MPV gitu ya, lewat jalur Tenggarong seberang. Nanti tembusnya kalau nggak salah juga di Wahau juga. Nah, karena itu kita lihat kondisinya sekarang bagaimana jalurnya, dan ini menjadi alternatif bagi orang Tenggarong, termasuk bagi orang Kutai Barat kalau ingin ke Berau. Jadi nggak perlu lagi lewat Bontang Sangatta. Saya yakin jarak tempuhnya tentu jauh lebih dekat ya, karena dari Kutai Barat itu bisa lewat jalur ada jalur yang bisa tembus juga. Terus di Jalan Ring Road sejauh 5 km. Nah, ini kita sudah mulai memasuki jalur Jalan Suryanata menuju ke arah Tenggarong seberang ya. Jadi nggak sampai Tenggarong nanti. Kalau nggak salah tadi melihat rutenya sebentar di Patung Lembuswana, pos Lembuswana, kita harus belok kanan ke arah Teluk Dalam, Sebulu, Muarakaman. Ke arah barat laut di Jalan Pesuryanata. Nah, ya kan, ke arah barat laut. Jadi ini seringkali ada pantunnya kalau orang lokal sini ya, Sebulu Muarakaman. Nah, kada berbulu kada nyaman. Artinya kalau tidak berbulu tidak enak. Apakah yang berbulu itu? Nah, silahkan tafsirkan masing-masing ya. Di Jalan Pahlawan. Nah, ini ketemu simpang 3 Patung Lembuswana. Kita harus Ambil ke arah barat kanan. di Jalan Pesuryanata menuju Jalan Pahlawan, lalu belok kanan ke Jalan Pahlawan. Oke. Belok kanan untuk tetap di Jalan Pahlawan. Ya. Terus sejauh 14 km. Nah, ini udah mulai jalur Tenggarong seberang, dan kondisi jalanannya
lagi-lagi tentu tidak semulus yang ada di sana, di wilayah Bontang Sangatta. Nah, ini di Simpang 3 kita sudah ketemu perbaikan jalan. Saya kalau ada perbaikan jalan gini nih seneng banget ya. Artinya ada tanda-tanda jalur ini akan semakin mulus, akan semakin bagus. Nah, ya, ini ada perbaikan jalan. Ke arah timur laut di Jalan Pahlawan. Ya, Terus sejauh 14 km. Ya, 14 km. Nggak tahu jalur sampai mana ini 14 km ya. Bentar, ini perbaikannya apa tadi ya? Lah, itu kayaknya tadi gimana, karena ada alat berat atau gimana? Ternyata bukan perbaikan jalan. Tapi lihat teman-teman ya, ini jalurnya udah mulai dicor juga ini. Nah, ini jalurnya udah mulai dicor nih. Saya juga udah lama banget tak lewat jalur sini. Nggak tahu ya, entah kapan terakhir saya lewat jalur sini. Dulu waktu saya masih aktif sebagai wartawan dan pernah liputan di Kutai Kartanegara di Tenggarong sini, ya sering aja ada liputan ke arah-arah sini gitu ya. Setelah itu udah nggak pernah lagi. Itu tahun berapa ya, sekitar tahun 2001 kalau nggak salah, 2001 tahun 2000 gitu kalau nggak salah ya. Perbedaan melintasi jalur Tenggarong seberang Separi ya ke arah Berau ini, kalau kita melewati jalur ini karena melewati kampung-kampung ya, melewati beberapa desa, kita bisa melihat pemandangan sawah di kiri kanan jalan, dan itu juga dipadu dengan aktivitas tambang. Karena dulu di daerah sini ini daerah transmigran ya, sehingga banyak sekali areal-areal persawahan. Tapi kemudian ya banyak yang beralih fungsi menjadi lahan tambang batu bara. Mungkin sahabat teman-teman pernah melihat ada video dokumenter ya, video dokumentasi yang memperlihatkan bagaimana sawah-sawah di wilayah Tenggarong atau Kutai Kartanegara ini ya, di daerah sini betul-betul harus bersebelahan, harus bertetangga langsung dengan aktivitas tambang batu bara. Nah, ini seperti jalur yang saya lalui saat ini ada aktivitas perusahaan batu bara. Ya, saya nggak usah sebut lah ya nama-nama PT-nya. Yang jelas areal sawahnya berkurang karena sebagian beralih fungsi menjadi lahan tambang batu bara. Ini saya memasuki wilayah apa ini? Di Separe Besar, Desa Sukamaju. Oke, kita lanjut perjalanan. Ya, karena kita lewat di daerah Tenggarong seberang ini ya, melewati jalur-jalur kampung, jadi memang pertama jalannya belum terlalu lebar seperti yang jalur Bontang Sangatta misalnya atau Bontang Samarinda. Kemudian juga masih ada beberapa titik, ya banyak titik sih masih yang mengalami kondisi kurang baik jalannya, belum mulus ya, belum dicor gitu. Ya, ini yang menyebabkan walaupun jalur ini secara jarak lebih dekat, tapi secara waktu bisa lebih lama dibandingkan
melewati jalur Bontang dan Sangatan. Tapi kita juga akan lihat ya seperti apa kondisi jalannya secara umum. Ya, ini di daerah mana nih tadi ya? Masih di kampung, di daerah Kecamatan Separe ya, daerah Kecamatan Separe. Di kampung mana ini? Ya, jalanannya lumayan membuat kita bergoyang-goyang, jadi keren juga sih. Ini kita berada di ketinggian ya. Tadi sempat kita berada di ketinggian, tadi sudah ada videonya ya, saya tunjukkan. Oh, ini daerah Sebulu teman-teman ya. Oke, ini sudah di wilayah Sebulu. Sebulu loh ya, Sebulu, bukan berbulu. Sebulu, satu bulu berarti. Oke, jalanannya keren banget ini. Ya. Di Desa Giri Agung, daerah Sebulu. Ini banyak desa memang di Kukar ini ya. Kutai Kartanegara ini sebelumnya dulu, sebelum pemekaran, sebelum otonomi daerah, itu namanya daerah. Setelah 400 meter, belok sedikit ke kiri. Daerah Istimewa Kutai. Ya, jadi dulu Kutai ini termasuk daerah istimewa. Kemudian ada pemekaran, ada Bontang, ada Kutai Timur, kemudian ada Kutai Barat, Mahakam Ulu. Itu dulu semua masuk wilayah daerah istimewa Kutai. Ya, jadi teman-teman setelah sampai di Desa Sumbersari ya, Desa Sumbersari Kecamatan Sebulu, di sini ada Belok kanan ke Jalan Pangeran Jayakarta. Masjid Nurul Huda, Desa Sumbersari. Ini nanti kita akan ketemu simpang 3. Nah, ini simpang 3. Ini kita belok ke kanan ya. Nah, ini kita belok ke kanan. Nah, di situ bisa dilihat ya, ada pelang jalan menuju Muara Kaman, itu lurus. Nah, Muara Bengkal, Long Mesangat Terus di Jalan Pangeran Jayakarta sejauh 5 km. kanan. Jadi ini kita ke arah Muara Bengkal ya, ke arah jalan Muara Bengkal. Kita belok ke kanan terus ke arah Muara Bengkal. Mudah-mudahan lancar ya. Ini benar-benar ngeblank loh ya. Satu-satunya petunjuk jalan saat ini hanya Google Map ya. Nanti kalau misalnya sinyal nggak ada lagi, mau tidak mau kita pakai Google tradisional, yaitu nanya ya, nanya sama orang. Oke, mudah-mudahan tetap kita bisa lanjutkan perjalanan dengan lancar.
ini akhirnya kita bisa lewat dari jalan yang rusak tadi, dan bisa dilihat ya, ini ada banyak sekali truk-truk HTI ya. Banyak sekali nih. Jadi kita ini akan melalui jalur milik HTI. Nah, bisa dilihat ya, banyak sekali kayu-kayu HTI ini. Kayu-kayu HTI, hutan tanam industri. Ya, jadi kita akan melewati jalur ini, jalur HTI. Bisa dilihat ini banyak sekali truk-truk yang ngangkut kayu. Jadi ya harus hati-hati, karena memang ini jalur satu-satunya kelihatannya ya. Dulu jalur ini ya nggak bisa dilewat sini, lewatnya lewat sungai dulu ya. Sehingga kita memanfaatkan jalurnya milik perusahaan HTI. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tetap berdoa, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar. Baik, kondisi jalan HTI ini hampir sama dengan kondisi jalan waktu pertama kali jalur Samarinda Berau dibuka. Kondisinya seperti ini ya, jalannya rata tapi dari berbatu ya, dari bebatuan. Jadi kalau musim panas debunya luar biasa, kalau musim hujan juga akan becek. Tapi ini pasti diratakan terus karena truk-truk yang lewat sini ini truk perusahaan mengangkut kayu, dan itu membutuhkan membutuhkan jalan yang bagus ya. Alhamdulillah cuacanya ternyata basah ya, cuacanya hujan. Harus hati-hati karena kondisi jalan pasti agak-agak licin dikit gitu ya. Mudah-mudahan tetap lancar, perjalanan tetap nyaman, ya sesuai dengan ekspektasi lah ya, sehingga nanti ke depan ini bisa menjadi alternatif jalur yang lebih dekat, mudah-mudahan nanti ya. Tapi kalau ngelihat ini jalurnya milik HTI begini ya, kita nggak tahu ya ini sampai kapan ini bisa mulus, karena pemerintah tentu akan berpikir kalau sampai harus memuluskan jalur ini, kecuali nanti sudah jalur ini bukan milik HTI lagi, nah mungkin boleh jadi lah ya, bisa jadi. Harus ekstra hati-hati, ini jarak pandang benar-benar kurang menguntungkan. Tetap konsentrasi melihat jalur jalan yang ada di depan.
Jadi kalau lewat sini, sejauh mata memandang di kawasan AT ini adalah lahan yang akan siap ditanami dengan hutan tanaman industri kelihatannya. Atau bisa juga kelihatannya ini kelapa sawit, kita kurang tahu ya. Yang jelas bisa dilihat ini walaupun dalam kondisi hujan ya, saya harus pelan-pelan ini. Jalurnya itu flat ya, lahannya apa, topografinya ini flat banget ya, rata gitu ya. Ini hujannya makin deres. Hujannya makin deras. Alhamdulillah jalanannya masih bisa dilalui, mudah-mudahan tetap lancar, tetap bisa dilalui dengan mudah dan nyaman. Jalur HTI ini ya, dari tadi ini lurus banget ya, lurus dan lebar. Saya membayangkan seandainya ini di aspal mulus ya, dicor di beton baru di aspal, udah kayak jalan tol. Ini keren banget pasti ya, jarak tempuhnya pasti luar biasa ini, lebih cepat lagi ya. Mimpi boleh dong ya kan, mimpi boleh ya, mana tahu, mudah-mudahan nanti bisa mulus ya kan. Lewat di jalur ini kita akan bisa melihat hutan tanaman industri ya. Ini kayunya udah siap dipanen kayaknya. Mungkin perlu dipanen, nanti ditanami lagi. Kita lanjut perjalanan ya. Ya, nanti akan ketemu, ada tanda ini ya, ada Muara Bengkal dan Muara Ancalong itu ke kiri. Nah, ini ke kiri. Oke, nah, kita lanjut ke arah sana.
Pak, numpang nanya yang ke arah nyebrang ke Wahau aja lewat mana ya? Coba jauhnya Pak. Hah? Jauh masih. Iya itu sini apa sana? Ya betul Ini lurus saja. Ya pokoknya ya, ikutin aja jalan nanti sambil saya tanya lagi lah. Oh gitu. Ya, ya. Jauh. Masih berapa jam kira-kira Pak? Kalau dari sini apaan? Mungkin 5 jam. Oh 5 jam. 5 jam mungkin ada. Soalnya Iya. ada jalur situ ditutup kan harus di sana. Oh ya, kalau di sini ya Long AI. Kalau Long Mesangat kemana Pak? Ya itu Long AI Oh, juga. oh ya. Nanti sambil tanya-tanya Pak. Ya ya, makasih Pak ya. Ah, ya. Ini sudah jam 5 sore. Sudah jam 5 sore dan benar-benar Google Map-nya udah ngaco ya. Jadi ternyata rute yang ditawarkan Google Map itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ternyata rute yang diberikan Google Map setelah saya telusuri nyatanya itu bukan jalurnya ya. Jadi itu kayak apa ya, mungkin dulu iya dulu ya. Ini udah jam 5 sore dan saya masih terputar-putar di daerah Kuta Timur nih, mungkin di Long Mesangat kalau nggak salah ya, di daerah Gunung Benteng, dan saya nggak tahu ini kemana. Jadi Google Map udah nggak berlaku dan faktanya apa yang ditawarkan Google Map rutenya udah ngaco banget. Itu bukan rute yang sebenarnya, karena mungkin dulu iya tapi kelihatannya itu jalur HPH milik perusahaan dan sekarang sudah ditutup. Selain sudah ditutup, sudah ada juga yang sudah hutan kembali ya. Akhirnya saya harus tanya, setiap ada orang yang saya jumpai, saya bertanya kemana rute ke arah Muara Wahau, dan ini mudah-mudahan tembus ya. Dan kelihatannya ini nanti rute yang akan saya lewati ada nyebrang ferry kelihatannya ya. Wah, pengalamannya luar biasa ini. Kalau touring oke, tapi kalau ingin cepat zong, jangan coba-coba. Biar saya yang mencoba ya. Oke, kita lihat ini ujungnya sampai di mana. Alhamdulillah saya ada ketemu dengan pedagang yang naik motor. Dia juga mau ke Wahau. Jadi saya akan ikuti beliau. Akhirnya ada yang memandu ya. Keren banget ini pengalamannya. Dahsyat men. Harus terus semangat ini. Luar biasa ini, ada bapaknya nih. Tadi beliau saya stopin ya. Saya stop, Pak kemana ke Wahau? Akhirnya dikasih tahu. Ini saya mau ke Wahau juga katanya. Oke.
kita ikuti beliau ya, kita ikuti motor beliau. Keren. Akhirnya sampai di seberang Wahau. Jadi ini kita harus naik ferry, naik perahu ya, naik perahu nyebrang. Kurang tahu ini berapa, tapi kata informasi yang dapat ini nyebrangnya antara 100.000 sampai 150.000. Kalau motor 20.000. Ini kondisi mobilnya. Keren. Oke, kita lanjut. Ya, saat ini saya di atas perahu ya. Kita nyebrang ini Wahau kayaknya ya, katanya sudah di Wahau. Tadi kata pedagang yang saya ikuti ini namanya Jaklay. Ini berhubung sudah malam, ini nggak tahu jam berapa nih ya. Nah, jam 6:30. Artinya terbukti jalur dari Tenggarong seberang bisa sampai di Wahau, bisa sampai ke Berau. Tapi saya tidak rekomendasikan. Perjuangannya luar biasa. Harus bayar ferry pula 100.000. Bukan soal 100.000-nya sih. Jalurnya memang ekstrim banget. Oke, sampai di sini dulu videonya. Ikuti terus perjalanan dari channel ini. Karena udah malam, videonya pasti kurang bagus. Yang jelas kita udah sampai Wahau dan akan lanjut perjalanan menuju Berau 4 jam lagi ya. Salam sehat dan bahagia.